Jelaskan pengertian kesepakatan kelas dalam 100 kata. Jadi biar tidak terlalu panjang Bapak Ibu. Ini sudah muncul jawabannya Bapak Ibu. Nah ini tinggal kita copy saja di blog. Kemudian kita salin, klik kanan salin atau Ctrl C di keyboard ya. Salin, kemudian kita buka lagi Canva-nya, kita pastekan di sini Bapak Ibu ya. Bisa Ctrl V atau misalkan klik kanan tempel gitu ya. Nah, sudah ada, sudah muncul, tinggal disesuaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, selamat datang kembali di channel Teman Belajar. Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk membuat aksi nyata. Topik pelatihan mandirinya itu adalah kurikulum merdeka. Nah, ini Bapak Ibu sudah keluar sertifikatnya. Berarti ini aksi nyatanya sudah lolos validasi. Lalu bagaimana contoh aksi nyatanya untuk topik kurikulum merdeka ini? Nah, di video kali ini saya akan coba bahas Bapak Ibu ya. Cara sederhana, kemudian mudah juga dan simple gitu ya. Tapi insya Allah bisa lolos di validasi dan bisa keluar sertifikatnya. Namun langkah pertama tentunya Bapak Ibu silahkan pelajari dulu topiknya sampai selesai, kemudian sampai bisa keluar seperti ini Bapak Ibu ya. Ada tulisan praktikan aksi nyata. Nah, kalau sudah seperti ini berarti Bapak Ibu tinggal mempraktikkan aksi nyatanya. Dan Bapak Ibu juga perlu ketahui bahwa di topik kurikulum mereka ini ada beberapa pilihan aksi nyata, di mana yang pertama itu ada menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua adalah membuat strategi penerapan kurikulum merdeka. Dan yang ketiga itu kalau tidak salah adalah melaksanakan forum atau diskusi terarah begitu ya. Nah, untuk contoh di video kali ini saya akan ajak Bapak Ibu membuat aksi nyata, yaitu penerapan kurikulum merdeka di kelas. Saya tunjukkan pada Bapak Ibu ya contohnya, ini yang sudah lolos validasi. Kenapa saya katakan mudah atau simple? Jadi ketika Bapak Ibu memilih membuat aksi nyata, membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Ini aksi nyatanya hanya beberapa halaman saja Bapak Ibu. Contoh untuk aksi nyata yang ini Bapak Ibu, ini hanya ada 4 halaman saja. Dan Alhamdulillah lolos validasi begitu ya. Nah, adapun media untuk membuat aksi nyata ini banyak sekali pilihannya Bapak Ibu. Ini saya membuatnya di Canva ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan belum mahir menggunakan Canva, Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint, ataupun misalkan Bapak Ibu bisa menggunakan media yang lain seperti Microsoft Office Word dan yang lainnya begitu ya. Jadi tidak harus di Canva. Pilihannya Bapak Ibu bisa gunakan media yang lain untuk membuat dokumen aksi nyata ini. Halaman yang pertama di sini Bapak Ibu ada cover atau judul begitu ya, aksi nyata topik kurikulum merdeka. Ini tentang membuat kesepakatan kelas. Nah, di halaman cover ini Bapak Ibu bisa menambahkan begitu identitas Bapak Ibu seperti foto, kemudian nama, dan juga di mana Bapak Ibu bertugas begitu, nama sekolahnya. Kemudian kita lihat di halaman berikutnya di sini ada sekilas atau pengertian tentang apa itu kesepakatan kelas. Nah, untuk pengertian kesepakatan kelas di sini, ini Bapak Ibu bisa cari referensi ya, bisa dipelajari di materinya, ataupun Bapak Ibu bisa cari referensi di tempat yang lain begitu. Nah, contoh saya misalkan di sini mencari referensi ataupun pengertian tentang kesepakatan kelas ini, saya menggunakan ChatGPT itu ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu juga bisa cari di Google atau yang lainnya tentang pengertian kesepakatan kelas. Ini tidak usah panjang-panjang Bapak Ibu, cukup singkat saja ya. Sekilas tentang apa sih itu kesepakatan kelas. Kemudian kita lihat halaman berikutnya. Di sini ada tujuan membuat kesepakatan kelas. Nah, tujuan membuat kesepakatan kelas ini juga Bapak Ibu bisa searching atau bisa pelajari di materi ya. Ada banyak sebetulnya, tapi tidak usah semuanya. Yang mewakili saja kira-kira apa sih tujuan Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas itu. Dan halaman yang ketiga di sini adalah
kesepakatan kelas di sekolah Bapak Ibu. Jadi silahkan kalau saya di sini ditulis ya, diketik ulang, tapi lebih bagus juga ini Bapak Ibu kesepakatan kelasnya difoto yang ada di sekolah Bapak Ibu, kemudian dimasukkan ke sini fotonya. Nah, itu lebih bagus lagi, lebih nyata lagi begitu Bapak Ibu ya. Ini halaman yang ketiga. Halaman yang berikutnya ini dokumentasi kegiatan. Nah, ini adalah foto-foto ketika Bapak Ibu bersama murid-murid membuat kesepakatan kelas itu. Ini wajib Bapak Ibu ya. Kemudian halaman berikutnya yang terakhir Bapak Ibu, ternyata ada 5 halaman ya, termasuk ke cover begitu. Ini adalah umpan balik dari siswa setelah membuat kesepakatan kelas. Nah, umpan balik ini sebetulnya bisa bervariasi ataupun bisa berbagai macam bentuknya Bapak Ibu. Kalau saya di sini cukup mencantumkan foto, kemudian nama siswa, dan saya ketikkan di sini tentang umpan balik dari siswanya itu. Sebetulnya yang lebih bagus itu Bapak Ibu, ini adalah tulisan tangan dari siswa ini ya, ketika mereka memberikan umpan balik, kemudian tulisan tangannya itu kita foto gitu. Kita foto dan masukkan ke dokumen ini. Itu lebih bagus lagi Bapak Ibu ketimbang Bapak Ibu menulis seperti ini. Jadi simpel Bapak Ibu ya, dokumen aksi nyatanya simpel sebetulnya, mudah sekali dibuatnya. Adapun tadi medianya bisa pakai Canva atau PowerPoint atau Microsoft Office Word, jadi yang Bapak Ibu bisa aja. Sekarang saya akan contohkan Bapak Ibu membuat aksi nyata ini menggunakan Canva begitu ya. Saya akan coba buka Canva-nya. Nah, untuk Canva di sini Bapak Ibu saya sudah install ya aplikasi Canva-nya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu belum diinstal aplikasi Canva-nya, Bapak Ibu bisa buka di Google Chrome. Saya buka di ini saja aplikasi Canva. Nah, jika sudah terbuka Bapak Ibu aplikasi Canva-nya, yang pertama Bapak Ibu silahkan pilih buat desain. Kemudian Bapak Ibu di sini silahkan pilih mau formatnya yang mana. Saya di sini pilih yang ini aja, yang dokumen A4 sebab lebih luas begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk template-nya di sini Bapak Ibu silahkan cari yang Bapak Ibu suka. Tapi ini sebetulnya tidak mempengaruhi Bapak Ibu ya, tidak mempengaruhi. Jadi saya pilih yang ini saja, yang sederhana template-nya. Kemudian disesuaikan Bapak Ibu ya. Bila terlalu kecil agak dibesarkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan tambahkan dulu aja ya halamannya menjadi beberapa halaman begitu, tinggal ditambah saja di sini, disesuaikan. Kalau misalkan desainnya Bapak Ibu mau seperti ini semua, tapi kalau mau beda ya silahkan nanti dicari lagi di desain di sini. Nah, halaman yang pertama tadi kita buat judulnya Bapak Ibu ya, bisa gunakan yang ini hurufnya, atau Bapak Ibu bisa cari di teks di sini tulisannya, kita tambahkan judul. Sini kita ketikkan sini kita ketikkan aksi nyata, tinggal diatur saja. Kemudian judul aksi nyatanya apa? Kita lihat tadi Bapak Ibu ya. Judul aksi nyatanya yaitu membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Ini bisa di copy saja Bapak Ibu ke Canva. Kita perbesar angkanya, kita perbesar hurufnya Bapak Ibu ya. Silahkan diatur-atur. Dan topiknya tadi kita bisa copy yang ini saja. Untuk topiknya tadi kurikulum merdeka ya. Topiknya kurikulum merdeka, kita kecilkan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu silahkan tambahkan nama Bapak Ibu, tinggal di copy saja dari siapa misalkan, asal sekolahnya, itu ya, diatur-atur saja. Kemudian jika mau menambahkan foto silahkan tambahkan fotonya Bapak Ibu ya, diunggah fotonya ke sini. Untuk fotonya saya belakangan.
Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini tadi tentang apa sih itu kesepakatan kelas gitu ya. Seperti biasa, kalau mau pakai yang ini hurufnya silahkan diedit. Kita bisa sesuaikan sesuai selera Bapak Ibu ya. Apa itu kesepakatan kelas? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu bingung tadi ya nyari pengertian kesepakatan kelas, tadi Bapak Ibu bisa pelajari di materinya, dan Bapak Ibu juga bisa searching di Google, atau yang saya biasa lakukan itu adalah menggunakan ChatGPT. Nah, kita akan coba menggunakan ChatGPT Bapak Ibu ya. Kemudian saya cari ChatGPT. Nah, kalau Bapak Ibu belum login di ChatGPT-nya, silakan buat dulu akun ChatGPT-nya. Oke, sudah muncul halaman ChatGPT. Kita sapa dulu ChatGPT-nya. Selamat siang, gitu ya. Dan tadi kita mau tanya apa? Kita misalkan mau tanya, jelaskan kelas dalam 100 kata misalkan ya. Jelaskan pengertian kesepakatan kelas dalam 100 kata. Jadi biar tidak terlalu panjang Bapak Ibu. Kalau sudah tinggal di enter. Ini sudah muncul jawabannya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita copy saja di blok. Kemudian kita salin, klik kanan salin atau Ctrl C di keyboard ya. Salin, kemudian kita buka lagi Canva-nya, kita pastekan di sini Bapak Ibu ya. Bisa Ctrl V atau misalkan klik kanan tempel gitu ya. Nah, sudah ada, sudah muncul, tinggal disesuaikan saja hurufnya. Ini Bapak Ibu pengertian kesepakatan kelas. Nah, ini mau segini saja Bapak Ibu silahkan, atau mau diedit lagi itu silahkan juga Bapak Ibu ya. Ini sudah halaman pertama. Kita ke halaman berikutnya. Tadi misalkan kita mau cantumkan manfaat kesepakatan kelas, kita tanya lagi atau kita buat dulu judulnya begitu ya. Kita edit manfaat misalkan di sini, manfaat kesepakatan kelas. Ini juga silakan disesuaikan bentuknya Bapak Ibu ya. Kalau bingung lagi, kita tanya lagi di ChatGPT. Misalkan lebih spesifik lagi, kita tuliskan, sebutkan 5 manfaat. Kalau kita minta 5, dia nanti akan kasih 5 Bapak Ibu. Nah, ini dia sudah ngasih 5 manfaat kesepakatan kelas, sama tinggal kita blok, kemudian kita copy di Canva. Ini sudah ada Bapak Ibu, tinggal dirapihkan lagi ya. Tinggal dirapihkan. Nah, ini kan terlalu panjang Bapak Ibu ya. Terlalu panjang, mau kita persingkat saja silahkan. Misalkan ini cukup sampai di sini saja misalkan. Yang ini kita hapus. Kemudian ini mendorong perilaku positif, yang ini kita hapus lagi. Ini bebas saja Bapak Ibu ya. Kalau misalkan terlalu banyak, tinggal disesuaikan. Kalau mau semuanya juga terserah Bapak Ibu ya. Ini sudah ada 5 kesepakatan kelas. Kalau mau dikasih elemen-elemen Bapak Ibu silahkan di sini mau dikasih tanda apa gitu ya, bintang misalkan. Silahkan dipilih di elemennya. Ya, bintang yang ini misalkan ya. Tinggal disesuaikan. Kalau
Sudah ada satu, tinggal copy, Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Ctrl V lagi. Ctrl V lagi. Kalau mau 5, Bapak Ibu silakan 5, kalau mau 6 begitu ya. Disesuaikan saja. Ini manfaat kesepakatan kelas. Kemudian halaman berikutnya ini tadi adalah kesepakatan kelas di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi ini mah silahkan disesuaikan dengan kesepakatan kelas yang sudah Bapak Ibu rencanakan atau sudah Bapak Ibu buat di kelas. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu bingung juga mau nyari referensi juga, silahkan bisa di ChatGPT, kemudian bisa juga di yang lain di Google, di pencarian yang lain begitu ya. Baik, kita tambahkan saja subjudulnya. Ini berarti tinggal kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas berapa gitu ya. Kesepakatan kelas 3 misalkan. SDN apa? Itu ya, Bapak Ibu tinggal disesuaikan saja. Nah, ini Bapak Ibu. Tinggal kita masukkan butir-butir kesepakatan kelas. Tapi saya sarankan sebetulnya ini adalah foto begitu Bapak Ibu ya. Foto kesepakatan kelas di kelas Bapak Ibu. Jadi difoto, kemudian fotonya diunggah ke sini gitu. Nah, itu lebih bagus lagi. Kalaupun misalkan belum ada, silakan Bapak Ibu bisa cari yang lain gitu ya. Coba kita tanya lagi di ChatGPT. Buatkan saya 5 contoh kelas 3 SD gitu ya. Buatkan saya 5 contoh kesepakatan kelas 3 SD misalkan. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Kita mau copy semua juga nggak apa-apa ya. Kita lock dulu, kemudian salin. Kita masukkan ke sini. Nah, ini terlalu besar, kita kecilkan. Kita atur-atur dulu Bapak Ibu ya. Biar rapi. Nah, ini juga diedit dulu Bapak Ibu ya. Ini dihapus saja, tidak perlu. Nah, pertama saling menghormati. Ini kalau mau dipakai semua juga nggak apa-apa. Kalau ini mau dihapus ya terserah Bapak Ibu ya. 1, saling menghormati. Kemudian 2, berpakaian rapi. Kemudian menggunakan bahasa yang baik. Kemudian mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, ini sudah ada 5 kesepakatan kelas. Tuh, Bapak Ibu. Jadi mudah sekali ya. Nah, yang berikutnya kita tambah halaman. Sini aja duplikat halaman yang ini. Kita ini hapus. Ininya diganti menjadi dokumentasi ya. Dokumentasi kegiatan. Nah, ini silahkan masukkan foto-fotonya di sini Bapak Ibu. Foto-foto ketika Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas bersama murid-murid sekolah. Kemudian kita duplikat lagi halaman berikutnya untuk ini adalah umpan balik siswa ya. Umpan balik murid atau siswa gitu. Nah, umpan balik di sini tadi bisa kita ketik langsung di sini atau bisa hasil tulisan tangan anak-anak, kita foto, kita masukkan ke sini. Nah, jadi semudah itu Bapak Ibu untuk membuat aksi nyata kesepakatan kelas. Ini untuk topik pelatihan mandirinya kurikulum merdeka dengan pilihan aksi nyatanya membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau tambahkan foto tadi ya, bisa dibuka, cari di mana foto Bapak Ibu.
Saya mau pakai yang ini, misalkan bisa tinggal diklik saja, Ctrl C dan Ctrl V di sini, dan disesuaikan gitu Bapak Ibu ya. Sesuaikan, silahkan cari foto yang paling bagus. Dan jika sudah selesai semuanya, foto-foto kegiatan sudah dimasukkan ke sini, kemudian umpan balik murid sudah dimasukkan juga di sini. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik bagikan, kemudian tinggal unduh. Unduhnya ubah dulu, ini jangan dalam bentuk PNG, tapi Bapak Ibu silakan pilih yang bentuknya PDF standar. Kalau sudah silakan klik unduh. Namanya silakan disesuaikan, misalkan aksi nyata kurikulum merdeka. Kemudian silakan disimpan, mau di mana disimpannya oleh Bapak Ibu. Di download misalkan ya, nulis save saja. Dan sudah jadi di download di sini. Kita bisa lihat ini aksi nyatanya. Tinggal nanti Bapak Ibu mengunggahnya di platform Merdeka Mengajar. Baik, seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa membantu ya, bisa membantu Bapak Ibu dalam membuat aksi nyata topik kurikulum merdeka dengan pilihan aksi nyatanya yaitu membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.